Ya halo teman-teman, di video kali ini saya akan kasih tahu emulator yang paling ringan dan cepat pada PC dan laptop. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Nah, jadi di video sebelumnya kita sudah mencoba untuk manakah browser yang paling ringan ya. Nah, kalau menurut gue itu adalah antara Firefox dan juga Microsoft Edge. Nah, kali ini kita bakal melihat manakah emulator yang paling ringan sekaligus cepat, ya. Nah, jadi untuk emulatornya sendiri di sini gua hanya memilih 4 ya. Sebenarnya masih banyak yang lain ya seperti Gameloop, kemudian XE Player ya. Tapi di sini gua pilih 4 saja karena takutnya kalau kebanyakan nanti durasi videonya semakin panjang ya. Jadi yang pertama itu adalah Nox, kemudian yang kedua adalah Memu, ketiga BlueStacks 5, dan yang keempat adalah LD Player 9 ya. Nah, jadi untuk pengaturan atau setting ya di setiap emulator itu gua udah ubah untuk settingannya ke CPU yaitu di angka 2. Kemudian untuk RAM yang dipakai untuk setiap emulator itu adalah 4 GB atau 4096 MB. Dan untuk grafiknya itu gua pakai yang DirectX kemudian High Performance ya. Dan untuk resolusinya ini gua pakai dari yang defaultnya aja ya. Nah, jadi kita langsung masuk aja ya. Oke, jadi yang pertama itu kita bakal tes untuk waktu untuk membuka emulator tersebut ya. Jadi kita bakal lihat waktu yang dibutuhkan untuk membuka si emulatornya. Jadi yang pertama kita bakal mulai dari yang Nox ya. Oke, sudah selesai ya. Nah, ini untuk emulatornya sudah kebuka ya, meskipun masih ada beberapa loading sedikit ya. Nah, jadi untuk waktunya kalian bisa lihat sendiri. Nah, kemudian selanjutnya di sini kita bakal tes di emulator yang kedua yaitu di emulator Memu ya. Nah, jadi sudah selesai ya. Untuk emulator Memunya sudah kebuka dan waktunya kalian bisa lihat sendiri. Nah, jadi itu untuk waktu si Memu untuk membuka emulatornya sendiri ya. Nah, kemudian kita lanjut ke emulator yang ketiga yaitu BlueStacks 5 ya. Jadi kita bakal langsung aja. Nah, sudah selesai ya loadingnya dan juga ini udah masuk ya ke emulatornya. Nah, ini untuk BlueStacks 5 ya. Kemudian kita lanjut ke emulator yang keempat yaitu LD Player ya. Nah, sudah selesai ya. Jadi LD Player-nya sudah kebuka dan semuanya sudah siap untuk kita pakai ya untuk emulatornya.
Nah, jadi gua bakal tampilkan di layar lagi ya untuk waktu yang dibutuhkan untuk membuka si emulator ya, mulai dari Nox sampai LD player ya, kalian bisa lihat. Dan waktu yang terendah itu merupakan waktu yang terbaik ya, karena lebih cepat lebih baik ya. Oke. Jadi sebelum gua lanjutin, gua ingin menyampaikan beberapa hal. Jadi ada beberapa yang gua itu nggak sempat teringat ya. Jadi untuk beberapa tambahan gua eh, taruh di kolom komentar ya. Jadi nanti kalian bisa cek aja di komentar di bawah, di komen punya gua ya, yang gua pin sendiri ya. Nah, di situ nanti ada beberapa tambahan mulai dari RAM ketika si emulatornya itu idle atau tidak digunakan atau tidak diapa-apain. Kemudian yang kedua itu ini ya, RAM yang dibutuhkan untuk membuka aplikasi YouTube. Kemudian yang ketiga yang terakhir itu adalah RAM yang dibutuhkan untuk menjalankan game Lords Mobile ya. Jadi untuk gamenya itu gua pilih Lords Mobile ya, oke? Oke, jadi sekarang kita bakal tes waktu yang dibutuhkan untuk membuka aplikasi YouTube. Jadi di sini gua udah install YouTube lewat Play Store ya. Jadi kita bakal lihat berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuka aplikasi YouTube ya. Jadi kita langsung aja ya. Nah, kalian bisa lihat waktunya ya. Untuk waktunya kalian bisa lihat sendiri apakah lama atau cepat ya. Nah, sekarang kita bakal lanjut di emulator yang kedua ya, yaitu di Memo ya. Jadi kita bakal langsung aja. Oke, sudah selesai ya ternyata, dan lumayan cepat ya kalau bisa gua bilang. Kalian bisa lihat sendiri untuk waktunya ya. Nah, jadi kita bakal langsung aja lanjut ke emulator yang ketiga, yaitu BlueStacks 5 ya, oke? Wow, sudah selesai ya, dan kalau kalian lihat kayaknya lebih cepat ya, dan ini udah selesai loh. Ya udah loading ya 100% ya. Nah, sekarang kita bakal lanjut ke emulator yang terakhir, yaitu LD Player ya. Dan sudah selesai ya. Jadi untuk loadingnya udah selesai, dan ini udah loading semua mulai dari thumbnail dan juga judul-judulnya ya, oke. Nah, sekarang kita bakal tes untuk waktu yang dibutuhkan untuk membuka game ya. Jadi untuk game yang gua pilih itu adalah Lords Mobile, karena nggak apa-apa ya, untuk gamenya itu gua pilih Lords Mobile karena kalau game yang lain seperti Mobile Legends, PUBG itu takutnya nanti kelamaan, apalagi untuk downloadnya ya di Play Store dan juga di dalam gamenya ya. Nah, jadi kita bakal mulai dari emulator yang pertama, yaitu Nox dulu ya. Nah, sekarang kita langsung aja ya, kita bakal tes untuk membuka Lords Mobile ya. Oke, sudah kebuka ya. Jadi kalau kalian lihat ini sudah kebuka ya, meskipun kurang lancar gara-gara OBS gua ya. Nah, ini untuk waktunya kalian bisa lihat sendiri ya. Nah, sekarang kita bakal lanjut di emulator yang kedua, yaitu Memo ya. Nah, sudah selesai ya untuk loading untuk game Lords Mobile-nya. Kalian bisa lihat untuk waktunya. Dan menurut gua untuk waktunya ini lumayan cepat ya. Nah, sekarang kita bakal lanjut aja ke emulator berikutnya, yaitu BlueStacks 5 ya, oke?
Nah, sudah kebuka ya untuk game Lords Mobile-nya dan kalian bisa lihat untuk waktunya sendiri ya untuk emulator BlueStacks 5 ini. Nah, sekarang kita bakal lanjut ke emulator yang terakhir yaitu LD Player 9 ya, oke? Oke, sudah selesai ya. Jadi Lords Mobile ini udah loadingnya selesai. Dan ya, udah bisa masuk ya ke gamenya. Dan untuk waktunya kalian bisa lihat sendiri. Dan untuk waktunya ya dari ketika kita tes ya untuk berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuka si emulator, YouTube dan juga Lords Mobile. Di sini kita bakal tampilkan semuanya untuk ketiganya ya. Jadi kalian bisa lihat untuk waktunya di layar berikut ya. Jadi ada untuk bootingnya, untuk membuka YouTube dan juga membuka gamenya yaitu Lords Mobile ya. Jadi kalian bisa pause videonya kalau misalkan kalian mau lihat dan juga penasaran atau mungkin kalian mau membandingin ya kan. Nah, jadi untuk videonya sudah selesai. Jadi untuk tambahannya kalian bisa cek aja di kolom komentar di bawah karena untuk tambahannya masih ada 3. Jadi totalnya tuh ada 6, 3 di video dan 3 itu di kolom komentar di bawah ya. Oke. Oke, jadi video tentang emulator yang paling ringan dan cepat pada PC atau sampai di sini dulu. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Jika bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Terima kasih banyak pada teman share, subscribe, like, dan share video ini ya. Oke, video ini sampai sini dulu. Di next video ya. Dadah.